Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan segmen terakhir dari surah Al-Fajr. Kita akan membahas ayat ke-27 hingga ke-30. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Konteks ayat ini adalah Allah memberikan bisyarah, kabar gembira, setelah sebelumnya memberikan nidharah atau peringatan. Jadi sebelumnya itu kan ayat-ayatnya berbicara tentang nasib orang-orang yang dibenci Allah, nasib orang-orang yang kafir, nasib orang-orang yang masuk neraka. Jadi setelah Allah menguraikan panjang lebar tentang ancaman dan peringatan dengan berbagai redaksi supaya memberi efek takut yang kuat pada hati, maka Allah menutup kalamnya di dalam surat ini dengan bisyarah atau kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bersedia untuk bertadzakur dengan Al-Quran, mengambil nasihat dari Al-Quran dan mengikuti petunjuknya. Dan ini adalah uslubnya Quran, memang gayanya Quran selalu begitu. Jadi wahyu Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad itu, kalau sebelumnya nidharah maka disusul bisyarah. Kalau bisyarah dulu, nanti akan disusul nidharah. Apa fungsinya? Fungsinya adalah supaya manusia itu lebih bersemangat dalam melakukan kebaikan dan takut melakukan keburukan. Makanya siapapun yang cara hidupnya itu lebih ekstrim pada salah satu, itu akan menimbulkan problem dalam hidupnya, problem dalam jiwanya. Ada keliru ya kalau misalnya dakwah Islam itu diarahkan biar seneng terus orang itu. Tidak waspada orang kalau semacam itu. Tapi dibuat takut terus nanti pesimis akhirnya, nggak bisa menikmati hidup. Ya, makanya harus imbang antara bisyarah dan nidharah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Terjemahnya begitu ya. Biasanya diterjemahkan wahai jiwa yang tenang. Nafas di situ apa maknanya? Nafas di situ maknanya adalah az-zat. Az-zat itu bisa diterjemahkan diri. Ya, boleh diterjemahkan diri. Seperti dalam surah Az-Zumar ayat 56, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ya, jiwa atau diri mengatakan, aduhai celaka aku karena apa yang telah aku sia-siakan terkait Allah. Termasuk surah Al-An'am ayat 151, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah membunuh zat, membunuh diri, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan al-haq. Nafas itu dalam Al-Quran juga kadang bermakna roh yang menghidupkan jasad. Nah, ini seperti di surat Yusuf, innan nafsala ammaratun bisu, itu bermakna roh yang membuat manusia itu menjadi hidup. Adapun mutmainnah itu maknanya adalah hadi, yakni tenang. Tenang artinya tidak muttarib, tidak gelisah dan tidak kacau. Ya, kata
mutmainnah itu dipakai Allah dalam sejumlah ayat Al-Quran ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 260 Allah menyebut kisah Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Lalu Allah berfirman, bukankah engkau sudah beriman? Maka Nabi Ibrahim menjawab, tentu, tetapi supaya hatiku tenang. Jadi yang diminta itu adalah ketenangan hati ketika melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kuasa Allah dalam menghidupkan makhluk yang sudah mati. Berarti kegalauan itu kadang-kadang adalah karena sesuatu yang belum terjawab pada hati. Kegalauan itu muncul karena kadang-kadang sesuatu yang masih belum bisa dilihat langsung oleh indranya. Di surat An-Nisa ayat 103 Allah juga menyebut ketenangan ini kaitannya dengan rasa aman. Ya, misalnya di surat An-Nisa 103 Allah berfirman, fa idza ta'ma'nantum faqimus shalah. Kalau kamu sudah tenang maka dirikanlah sholat. Nah, ini konteksnya adalah jiwa itu memang kadang gelisah, tidak tenang, itu karena khawatir diserang musuh, dibunuh musuh dalam khawatir dibunuh musuh dalam peperangan. Ya, sehingga ada syariat namanya sholat khauf. Sholat khauf itu kan sholat dalam kondisi yang tidak setenang kondisi biasa, karena ada kekhawatiran musuh menyerang dari arah yang tidak terduga. Makanya disuruh ada yang jaga, ada yang sholat, begitu ya. Nah, maka di sini ketika Allah menyebut kondisi tenang disuruh sholat, menunjukkan dalam kondisi khawatir diserang musuh itu kondisinya tidak tenang. Secara implisit mengajarkan kepada kita bahwa penyebab tidak tenang adalah ketika kita memprediksikan sesuatu di masa yang akan datang yang membuat kita menjadi susah, gitu ya. Apapun di masa yang akan datang yang perkiraannya akan membuat kita susah, itu bisa membuat hati menjadi tenang. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang kejadian di akhirat, sebelumnya itu kan bicara tentang wajah rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam dan sebagainya ya, menceritakan tentang peristiwa di akhirat. Maka ayat ini bisa difahami bahwa ayat ini akan kalimat ini akan diucapkan ketika di akhirat. Nah, jadi ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu kita bayangkan akan diucapkan di akhirat nanti. Seakan-akan dikatakan nanti jika bumi telah dihancur leburkan, neraka jahanam sudah didatangkan, Allah menampakkan diri untuk mengadili dan sebagainya, maka jiwa-jiwa yang tenang akan diberi ucapan lembut dan memuliakan yang berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus siapa yang ngomong dalam ayat ini? Nah, ini para mufassir menjelaskan ada dua kemungkinannya. Pertama, yang berfirman adalah Allah sendiri. Ini kemungkinan ini termasuk kemungkinan kuat melihat ayat terakhir yang berbunyi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, karena nggak mungkin malaikat mengatakan hambaku, gitu ya. Sehingga yang paling mungkin di sini adalah Allah. Tapi mungkin juga ditafsirkan sebagai malaikat yang mengucapkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kemudian menakwil bahwa lafadz fadkhuli fi ibadi ini adalah firman-Nya Allah. Jadi dipisah. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa jiwa yang dipuji ini disebut sebagai jiwa yang tenang? Ya, jawaban singkatnya adalah karena sudah tidak ada ketakutan. Ya, jadi di akhirat ketika jiwa itu sudah disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, berarti dia sudah aman dari segala ketakutan, aman dari segala ujian di akhirat. Nah, tapi memang harus kita camkan sejak awal, orang mukmin sekalipun itu ketika awal dibangkitkan semuanya takut itu. Takut luar biasa, apalagi setelah melihat dahsyatnya peristiwa di masa itu. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa
nabi-nabi pun di zaman itu di waktu itu akan berdoa, Allahumma sallim sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan selamatkan. Mayoritas nabi juga berdoa nafsi nafsi nafsi, diriku diriku diriku, gitu ya. Jadi sampai mengkhawatirkan nasibnya dirinya sendiri. Artinya orang beriman pun di awal kebangkitan itu semuanya ketakutan, tidak ada yang merasa aman. Nah, cuma karena memang akhirat itu panjang sekali. Jangan dibayangkan hanya sebulan 2 bulan gitu ya. Masa menyelesaikan proses penghisapan sampai kembali ke tempat akhir. Enggak, itu tahunan. Bahkan mungkin puluhan tahun. Atau ratusan tahun, ukuran dunia hanya Allah yang tahu. Karena lama, maka orang-orang mukmin ini baru mendapatkan ketenangan. Itu setelah melihat tanda-tanda. Yang lamanya itu hanya Allah yang tahu. Jadi nggak spontan ya, nggak tiba-tiba bangkit terus merasa tenang, enggak seperti itu prosesnya. Susah dulu, takut dulu, khawatir dulu. Setelah Allah ngasih tanda pelan-pelan, kasih ciri-ciri bahwa dia orang yang baik, pelan-pelan, akhirnya baru lebih tenang. Cirinya apa misalnya? Misalnya di saat Allah mendekatkan matahari yang membuat kepanasan semuanya itu, ada sekelompok orang mukmin yang oleh Allah itu diberi kursi cahaya menjelang hisab. Nah ini kan tanda keberuntungan ini. Kalau ada orang-orang yang dikasih keistimewaan mendapatkan kursi yang dibuat dari cahaya, dalam hadis diriwayatkan begitu, maka ini berarti tandanya insya Allah orang baik, sudah mulai merasa agak tenang. Contoh lain misalnya diberi naungan, ya kan? Karena ada hadisnya itu, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yawma dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang dikasih naungan, sementara di hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. 7 golongan ini. Jadi kalau ada orang yang lain kepanasan, terus misalnya kita termasuk yang salah satu dikasih naungan, insya Allah selamat. Nah, lebih tenang itu, kan ada tanda-tanda itu. Walaupun belum ada keputusan jelas, tapi adanya tanda semacam itu boleh membuat lebih optimis. Tapi apakah itu jaminan selamat? Belum tentu. Kenapa? Karena ada kisah begini. Ini masuk tanda yang lain ya. Tanda yang lain kebaikan itu misalnya nanti berhak dikasih minum telaga Nabi. Ya, hautnya Nabi itu. Jadi telaga Nabi itu kan konteksnya akan diberikan saat manusia itu kehausan, kepanasan, masih menunggu proses hisab itu sebenarnya. Ya, saya pernah buat satu tulisan di Facebook saya. Besarnya telaga Nabi itu kalau dikonversikan di zaman sekarang itu kira-kira jarak antara Bondowoso ke Jakarta. Itu luasnya telaga Nabi. Ya, itu sudah saya konversikan dengan hadis-hadis Nabi yang menyebut jarak di antara 2 kota itu. Kalau di Indonesia itu kira-kira Jakarta Bondowoso, itu lebarnya telaga Nabi. Isinya telaga Nabi itu minuman yang lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Nabi memberikan janji, kalau orang yang di saat itu kehausan kemudian minum 1 gelas dari situ, maka tidak akan kehausan lagi selamanya. Itu janjinya begitu. Dan itu hanya orang-orang mukmin saja yang boleh minum di situ. Hanya umatnya Nabi. Selain umat Nabi nggak boleh. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal umatmu? Kata Nabi, apakah orang yang mengetahui kuda-kudanya itu berbulu putih di sebagian bulunya, itu tidak mengenal jika bercampur dengan kudanya orang lain. Nah, itu untuk memberikan gambaran pada Nabi, Rasulullah itu mengenal umatnya nanti dengan cahaya yang ada pada tangan dan kaki mereka karena dipakai untuk berwudu. Muka, tangan, kaki itu orang Islam itu berwudu semua. Jadi itu caranya Nabi mengenal umatnya itu nanti seperti itu. Kalau orang-orang yang dikenal Nabi saat beliau hidup, ya langsung kenalnya karena pernah interaksi di dunia. Tapi bagi yang generasi selanjutnya yang nggak pernah ketemu Nabi, itu dikenal dengan cahaya yang ada pada muka, tangan, dan kaki yang disebut sebagai ghurran muhajjalin. Ya, di hadis disebut semacam itu. Nah, yang menakutkan terkait telaga Nabi itu begini, ada orang-orang yang berhasil sudah mendekati telaga,
Begitu mau minum diusir sama malaikat itu. Seakan-akan di PHP begitu ya. Jadi ada orang yang benar-benar dihalangi, ada orang yang sudah dekat kemudian diusir sehingga nggak bisa minum. Jadi awalnya dia itu kelihatan seperti mukmin, tetapi setelah dekat ternyata dianggap yang tidak berhak. Nah ini kan menakutkan juga hal kayak semacam ini ya. Artinya tanda-tanda kebaikan di akhirat itu masih belum menjamin. Sebelum benar-benar kaki ini masuk ke surga itu masih belum tahu itu. Apakah sempat mampir ke neraka apa enggak itu kita nggak tahu. Jadi ada orang-orang yang zahirnya terlihat sebagai mukmin, tapi setelah itu diketahui ternyata bukan mukmin. Karena termasuk di sini juga, termasuk hal yang menakutkan juga di akhirat itu nanti ada kisah orang-orang mukmin itu nanti akan dikasih cahaya sesuai dengan level nur yang didapatnya selama di dunia itu. Dan orang munafik itu juga dapat cahaya nanti. Cuma bedanya apa? Cahayanya orang munafik padam di tengah jalan. Jadi begitu mau melewati jembatan awal itu mungkin sama-sama ada nurnya, ada sinarnya. Di tengah jalan mati yang punya munafik itu. Sehingga saking takutnya orang beriman waktu itu kemudian berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah sempurnakanlah nur kami. Maksudnya apa? Jangan sampai padam seperti orang-orang itu. Sampai selesai melewati jembatan itu biarkan menyala terus nur kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Karena mereka merasa berdosa juga di dunia. Kan munafik itu kan orang yang pertama dapat petunjuk, tapi ragu, kafir lagi, gitu kan? Sampai mati kemudian kafir. Jadi tetap dikasih nur sesuai dengan amalnya di dunia, tapi ya dimatikan lagi karena dia kafir setelah itu. Nah, menakutkan kayak gini ya. Jadi awal dapat nur mungkin bisa optimis. Wah, selamat ini. Begitu mati, waduh, masuk munafik ini jangan-jangan, gitu kan? Karena di Quran itu orang munafik itu dikatakan amalnya sama persis dengan orang-orang mukmin itu. Alam nakum ma'akum, gitu kan di surat Al-Hadid itu. Bukankah kami bersama kalian? Artinya selama ini sholatnya bareng, mungkin puasanya bareng, mungkin haji bareng, mungkin umroh bareng, membuat amal-amal yang sama, tapi Allah tahu rusak amalnya, sehingga nggak bisa dijamin itu apakah benar-benar aman, gitu ya. Jadi ada kesempatan mendekati telaga Nabi itu bisa diharapkan. Ini tanda, mudah-mudahan termasuk yang selamat. Tapi belum pasti. Mendapatkan cahaya nanti misalnya, iya. Ada harapan itu selamat. Tapi kalau belum di tengah jalan itu kan masih ada peluang mati cahaya itu. Sehingga masih belum bisa dipastikan. Makanya yang luar biasa itu sikap hidupnya Umar bin Khattab. Dia itu mengatakan begini. Ini sangat berkesan bagi saya. Saya ini seandainya satu kaki saya sudah masuk ke dalam surga, sementara satunya lagi belum, saya belum tenang dengan makernya Allah. Jadi di akhirat nggak boleh kita sebelum benar-benar pelung masuk surga kemudian merasa tenang pasti selamat, nggak bisa itu. Ya, karena ada kasus-kasus semacam itu. Sudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, sudah mau di depan pintu surga, karena masih ditahan itu nanti. Jadi orang itu nanti setelah melewati ribuan tahun, nggak tahu, hanya Allah yang tahu melewati jembatan itu, apakah kemudian ketika sampai di pintu surga langsung tiba-tiba masuk? Enggak, ada yang dilempar ke neraka. Kenapa? Karena utangnya belum dibayar dulu di dunia. Lu ngeri kan? Surga itu makanya jangan dibayangkan sesimpel yang baik-baik masuk surga selesai aman. Enggak seperti itu prosesnya. Makanya nggak ada peluang sedikit untuk kita merasa aman, nggak bisa. Ya, ada harapan iya, tapi merasa aman 100% tidak bisa. Jadi orang nanti kalau sudah di depan pintu surga itu masih nunggu lagi entah berapa tahun, hanya Allah yang tahu. Sampai mereka tuh galau banget, ini sudah di depan kok nggak bisa masuk ya, kenapa gitu. Sampai kemudian mendatangi nabi-nabi satu persatu, mulai Nabi Adam gitu ya. Mereka semuanya nggak berani minta berdoa pada Allah, sampai akhirnya Nabi Muhammad yang berani. Terus beliau bersujud minta syafaat, kemudian diizinkan, baru Nabi Muhammad baru boleh diizinkan untuk membuka pintu surga. Karena pertama kali yang masuk surga itu kan Nabi Muhammad. Ya.
Jadi ada orang yang tertahan di pintu surga, nggak bisa masuk. Ada yang akhirnya bisa masuk. Ya. Termasuk tanda selain cahaya ya, termasuk tanda yang buat seseorang itu boleh merasa berbahagia di akhirat adalah ketika nanti ditemani malaikat. Jadi malaikat itu kan nanti menurut Al-Quran itu kan janjinya akan menemani orang-orang beriman itu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di akhirat itu nanti ada malaikat-malaikat yang akan menemani orang mukmin, menenangkan, tenang, bahagia saja, kamu insya Allah masuk surga. Nah itu lebih tenang lagi akhirnya. Ya. Saat melewati jembatan, kalau melewati jembatannya itu cepat, itu bisa berhusnudzon, termasuk yang selamat. Tapi kalau lambat misalnya, maka khawatir juga, karena ada yang lambat kemudian tergelincir, ada yang lambat selamat tapi penuh luka sampai di ujung. Itu semua tergantung amalnya selama di dunia, gitu ya. Nah, jadi tanda-tanda semacam ini ketika sudah mencapai puncaknya, jadi sekian tanda ketika dikumpulkan, ketika sudah benar-benar berada di depan pintu surga, lalu kemudian pintu surga dibukakan, lalu kemudian menjelang masuk, nah kira-kira baru kemudian ada ucapan semacam ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena sudah benar-benar tenang, disebut tenang itu berarti sudah nggak ada kekhawatiran. Tapi kita nggak bisa memastikan ya, lokasi momennya ini nggak bisa dipastikan, karena para ulama sendiri juga berbeda pendapat. Lafadznya memang umum banget, dan memang hikmah Allah membuat umum kayak gini kan biar kita tetap senantiasa waspada. Kita nggak tahu persisnya akan diucapkan di akhirat di momen apa, ini kita tidak tahu. Tapi yang jelas saat itu kondisi mukmin sudah benar-benar tenang, sudah nggak ada lagi kekhawatiran untuk celaka. Nah ini makna yang pertama ya. Makna yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa ini diucapkan kepada nyawa saat mau mati. Nah, ada juga yang berpendapat begitu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini diucapkan saat mau mati untuk memberi kabar gembira dengan surga. Karena mati kan termasuk salah satu penderitaan, termasuk salah satu penderitaan manusia dalam perjalanan menuju akhirat itu kondisi kematian. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa rasa sakit dicabut nyawa, rasa sakit dicabut nyawa itu lebih sakit daripada 300 kali bacokan pedang. Itu kan luar biasa ya, apalagi orang-orang yang kafir. Perumpamaan dicabut nyawa bagi orang kafir itu kan diumpamakan seperti ranting berduri dimasukkan dalam tenggorokan, kemudian ditarik dengan cepat jerat. Itu kan sakitnya luar biasa yang semacam itu, sentakannya. Ya, makanya orang menjelang mati itu susah, ya, susah, sedih, khawatir nanti bagaimana ketemu dengan Allah, gitu kan. Lalu kemudian barulah kemudian dihibur oleh malaikat dengan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, sehingga lebih tenang. Sehingga saat tenang itu maka wajah yang ketakutan, wajah yang khawatir berubah menjadi bahagia, menjadi tenang. Bahkan kalau sampai ditampakkan balasan di surganya itu kadang tersenyum mayit itu, orang yang mendengar menjelang wafat itu. Ya, mudah-mudahan ya kita semua yang ngaji di sini wafatnya dalam keadaan tersenyum semua ya. Jangan sampai mati dalam keadaan ketakutan, itu kan ngeri banget. Kalau kita wafatnya dalam keadaan tersenyum, dilihat oleh keluarga kita, dilihat oleh anak-anak kita, dilihat saudara-saudara kita, maka akan jadi teladan baik insya Allah. Akhirnya semua akan berpikir, loh ini kok kerabatku ini meninggal dalam keadaan tersenyum, berarti amalnya benar selama ini. Akhirnya dilacaklah amal kita selama ini apa saja, ditiru. Harapannya kan gitu toh, ketika ditiru maka menjadi amal jariah. Ya, begitu. Nah ini, kita ngaji ayat ini mudah-mudahan termasuk
salah satu dari amal kita yang menjadi saksi kita bahwa kita berharap mendapatkan ucapan ini nanti dalam di akhir hayat kita, termasuk di akhirat nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, makna semacam ini ada dalam kitab Juz'un Fihi Tafsirul Quran riwayat Abu Ja'far At-Tirmidzi, ya. Dari Sa'id beliau mengatakan quri'at 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Faqala Abu Bakrin an Rasulillah. Abu Bakar berkata dari Rasulullah, inna hadza la hasan, sesungguhnya ucapan ini sangat indah. Faqala Nabi bersabda, ama innal malaka sayaquluha laka indal maut. Perhatikan, sesungguhnya malaikat akan mengucapkan kalimat ini kepadamu, wahai Abu Bakar, saat kematianmu. Nah, ada riwayat semacam ini ya. Tapi ini memang riwayatnya tidak selevel riwayat Bukhari Muslim, sehingga hanya bisa menjadi semacam penyemangat saja. Jadi maksudnya di sini, kalau diucapkan menjelang mati, itu termasuk janji hiburan yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Janji hiburan di dunia dan di akhirat. Karena orang Muslim itu di dunia merasa khawatir, menjelang mati khawatir, dihibur. Setelah itu dibangkitkan melihat kedahsyatan itu, takut lagi, terus dihibur lagi. Jadi memang berkali-kali hiburannya. Saya pernah membuat tulisan, mukmin itu minimal akan dihibur 3 kali dalam hidupnya. Di dunia ini, menjelang mati, dan di akhirat nanti, ya. Mungkin juga ayat ini difahami bahwa ini adalah jenis ketenangan saat berada di dunia, karena telah membenarkan Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun, ya. Jadi orang mukmin itu ketika sudah imannya kuat sekali, memang dia akan memiliki jiwa yang tidak sama dengan yang bukan mukmin. Kenapa? Jiwanya akan tenang karena mengingat Allah. Kan janjinya gitu di Al-Quran ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Apakah orang mukmin nggak mengalami masalah? Mengalami. Mengalami musibah? Mengalami. Mengalami kesusahan? Mengalami. Mengalami kekecewaan? Mengalami. Mengalami disakiti orang? Mengalami. Mengalami diganggu orang lain? Mengalami. Mengalami harapan-harapan yang tak terpenuhi? Iya, mengalami. Tapi yang membedakan dengan orang mukmin adalah mukmin itu mengingat Allah sehingga hatinya menjadi tenang, gitu ya. Karena itu dominan dalam hidupnya, maka akhirnya di sini itu dipuji dengan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi tenangnya adalah karena mengingat Allah. Orang itu kalau mengingat selain Allah, itu sudah rumus dalam hidup ya. Mengingat selain Allah itu pasti hatinya nggak enak. Apa yang dicoba apapun lah, kalau sering mengisi hati dan itu bukan Allah ya, itu pasti hidupnya akan susah. Apapun itu. Ingat-ingat pekerjaan, stres itu, bener itu. Beban-beban pekerjaan. Mengingat-ingat masa depan bisa makan apa enggak ya, wah. Stres juga itu. Mengingat-ingat nanti aku masa tuaku diasuh sama siapa. Wah, itu juga depresi itu. Kalau dipikir kayak begitu. Mengingat-ingat orang yang dicintai tetapi bertepuk sebelah tangan. Wah, depresi juga itu. Ya. Mengingat-ingat mikir anak misalnya, gimana anakku ini. Bisa stres juga itu. Itu sudah rumus kehidupan. Mengingat apapun kalau bukan selain Allah, itu tidak membuat tenang. Tapi kalau yang diingat adalah Allah, tenang. Ya. Termasuk orang mukmin itu akan tenang karena dia punya prinsip qanaah. Ini bagian dari mengingat Allah, ya. Orang itu yang buat nggak tenang itu kadang-kadang dia mengejar kebahagiaan dengan cara memperbanyak harta sebanyak-banyaknya. Itu salah. Dikira kalau hartanya banyak itu kemudian tenang. Tidak. Orang semakin banyak hartanya semakin susah. Kenapa? Karena kalau banyak hartanya, dia kehilangan 1 miliar. Stres itu rasanya, ya kan? Misalnya hartanya 3 miliar. Terus hilang 1 miliar. Itu susahnya tuh nggak sama seperti orang yang kehilangan harta 1 juta misalnya. Beda itu. Tambah susah. Bener itu. Coba Anda kan nggak punya 3 miliar. Ya nggak pernah kehilangan toh. Akhirnya tidak
tidak susah. Kan begitu. Coba itu orang-orang kaya, kenapa kok ada orang kaya perusahaannya banyak, ada yang mati bunuh diri itu? Itu kan menunjukkan bahwa mencari kebahagiaan dengan harta itu salah, tidak benar itu. Makanya kemarin di kajian kemarin itu saya kasih contoh beberapa orang gelandangan di Amerika itu ketika ditanya yang buat bahagia apa? Yang buat bahagia saya adalah ketika saya merasa puas dengan apa yang saya miliki. Nah itu kan qanaah berarti, ya enggak? Jadi dia nggak punya mobil nggak masalah, dia nggak punya pekerjaan nggak masalah, tapi saya kan bebas mau ngapain. Saya kemana nggak ada yang larang, saya mau tidur nggak ada yang maki-maki, saya mau kerja silakan enggak ya enggak kan, wah bener-bener nikmat sekali hidup saya ini. Jadi dia nyebutnya I'm happy as hell, katanya gitu ya. Saya bahagianya itu luar biasa. Beda dengan kehidupan sebelumnya. Dia sebelumnya menikah kemudian bercerai. Dia merasakan selama masih menikah itu punya mobil tiap hari bekerja, berangkat jam 7, pulang jam 4, jam 5, pulang capek, masih diomelin istri, masalah A, B, C, gini. Hidup rasanya seperti jadi budak society, gitu ya. Jadi dia merasa tertekan. Begitu milih jadi gelandangan, bahagia. Saya bukan mengajak jadi gelandangan, enggak. Tapi qanaahnya tadi itu loh ya. Aspek qanaahnya itu kan di Islam kan sudah diajarkan itu ya. Sebenarnya bahagia itu bukan bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana bisa mensyukuri yang diberikan Allah pada kita, bisa menikmati yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena kalau dibiarkan namanya keinginan, nggak ada batasnya itu. Bener nggak ada batasnya. Orang mungkin awalnya cita-citanya sederhana, sebelum punya rumah pengen punya rumah, setelah dikasih rumah pengen punya mobil, setelah dikasih banyak mobil, mobilnya kurang bagus, kalau bisa yang Fortuner lah, setelah Fortuner dapat pengennya yang Lamborghini, kalau sudah dapat gitu pengennya helikopter. Terus itu nanti nggak akan ada habisnya itu, nggak akan ada habisnya ya. Dan itu sering memicu pertengkaran, memicu kesusahan ya, itu. Melihat kekurangan pada pasangan itu kadang-kadang dijadikan masalah besar, padahal mana ada sih rumah tangga yang pasangannya tidak punya kekurangan. Pasti kan ada kekurangan itu. Suamiku tuh kok gini, sampai jadikan status, diomongkan banyak orang akhirnya. Sing suami juga sama, kecewa dengan istri, jadikan status, ya, jadikan bahan obrolan di warung kopi misalnya. Itu nggak ada maknanya. Kenapa? Andaikan baik sekalipun tetap ada ujian itu. Anggap aja misalnya suami dianggap nggak mengerti perasaan, atau kurang peka, atau suami ini nggak membantu, atau suami ini kayak banyaklah dianggap list kekurangan. Anggap aja semua dipenuhi suami, misalnya jadi baik semua. Ujian berikutnya apa? Bosan. Maksudnya bosan bagaimana? Suami kalau terlalu baik itu membosankan, ya. Tidak ada dinamikanya, iya. Makanya saya cerita di kajian kemarin itu ada di Uni Emirat Arab seorang istri yang minta cerai suaminya karena suaminya terlalu baik. Loh, ada itu. Makanya jangan mengejar suami yang ideal, enggak. Nikmatilah kekurangan suami, nikmatilah kekurangan istri. Itu lebih nikmat itu hidup jadinya, ya. Bagian dari qanaah itu adalah menerima kekurangan pasangan itu. Ada itu bosan. Jadi istrinya itu berharap dimarahi suami, tapi suaminya itu sabar, nggak pernah marah. Dia kecewa gitu. Jadi dia itu sengaja berbuat salah, dimaafkan sama suaminya. Jadi pemaaf sekali, sabar pemaaf. Akhirnya dia gugat cerai suaminya. Ketika di pengadilan ditanya hakim, apa alasanmu minta cerai? Jawabannya adalah karena suami saya terlalu baik. Loh, ada orang yang minta cerai gara-gara suaminya akhlaknya jelek. Ini ada orang yang minta cerai gara-gara suaminya terlalu baik. Ini menunjukkan nggak ada selesainya di dunia ini kalau hanya menuntut kebahagiaan dengan versi kita itu. Ya, nggak ada selesainya. Dia merasa suami saya itu baik banget, tidak pernah marah pada saya, selalu memaafkan kesalahan saya. Jadi saya merasa tercekik dalam cinta yang ekstrim. Coba itu bayangkan. Ya, nah ini
kelirunya orang yang mencari kebahagiaan dengan hal-hal duniawi kan semacam itu ya. Dia merasa semakin banyak mengumpulkan hal-hal duniawi pada dirinya, maka dia semakin bahagia. Padahal enggak, Allah sudah menyiapkan ujian yang lain itu. Ini dikasih contoh kayak gini tuh biar rumah tangga manusia itu bisa memahami bahwa bukan itu yang menjamin kebahagiaan. Liru ya. Nah, itu ya, bahagia itu karena qanaah justru. Qanaah itu bisa menerima pemberian Allah kepada kita dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Biasanya orang nggak qanaah itu kalau suka membanding-bandingkan, ya, banding-bandingkan. Apalagi di zaman medsos ini kan banyak orang yang flexing, suka pamer gitu kan. Suami dipamer-pamerkan, akhirnya dibandingkan sama suaminya sendiri. Suamiku nggak kayak gitu, gitu ya. Ya, atas sebaliknya si suami juga demikian, ngelihat istri orang lain, lalu kemudian, wah istriku kok kumal gini ya, nggak dandan bau pisan misalnya ya. Akhirnya kemudian tidak qanaah, dibanding-bandingkan, ya. Sama. Jadi itu tenang diantaranya itu. Jadi qanaah itu berarti artinya percaya kepada pemberian Allah bahwa itu yang terbaik kepada kita. Tenang juga bisa muncul karena telah mendapatkan taufik untuk ikhlas. Ikhlas itu luar biasa. Kalau bisa kita praktekkan betul dalam hati, dalam amal, itu insya Allah memberikan kedamaian yang nggak bisa didapatkan oleh orang-orang yang hartanya banyak. Ya, makanya di antara ahli-ahli sufi itu pernah mengatakan, kami itu merasakan sebuah kebahagiaan dan kenikmatan yang seandainya diketahui raja-raja pasti akan direbut dari kami. Gitu ya. Ya kayak gini nih, ketenangan-ketenangan yang seperti ini. Tenang karena ridho dengan takdir Allah. Ya, orang yang buat susah itu kan karena nggak ridho dengan takdir Allah. Kenapa saya yang harus susah? Why me? Itu kan biasanya anak-anak Gen Z sekarang itu gitu. Kenapa harus aku yang susah? Ya, padahal semua yang diberikan Allah itu sudah diukur oleh Allah dengan kemampuan dan amalnya dari masing-masing hamba. Ya, oke. Jadi ini mungkin juga ini adalah difahami sebagai jenis pujian terhadap amal selama di dunia. Jadi mukmin itu walaupun ujiannya banyak, tapi tetap dominan hatinya itu tenang. Yang dominan tenang. Susah iya, tapi yang dominan tetap tenang. Sehingga dia dipuji Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oke, sebagian ulama itu ada yang berpendapat ayat ini turun terkait dengan Utsman bin Affan. Jadi salah satu sahabat Nabi yang insya Allah mendapatkan ucapan ini adalah Utsman bin Affan. Kenapa? Ya, ini dikisahkan karena amal besar beliau, yakni memberi sumur yang dinamakan Bi'ru Rumah. Ya. Gimana kisahnya? Jadi kisahnya saat itu kaum muhajirin hijrah ke Madinah, lalu mereka mengalami masalah ketersediaan air bersih. Mayoritas air yang ada saat itu di Madinah itu kurang bagus. Dan yang paling bagus, paling segar itu namanya Bi'ru Rumah, sumur yang bernama Rumah. Tapi mereka nggak bisa memanfaatkan sumur ini dengan baik karena sumur ini ada penguasanya. Jadi kalau mau ngambil air harus beli gitu loh. Dan itu lama-lama jadi beban berat orang-orang mukmin karena mereka kan bukan orang kaya. Hijrah itu meninggalkan semua hartanya. Lalu Rasulullah melihat problem itu dan beliau ingin memecahkannya. Lalu kemudian beliau menganjurkan sahabat-sahabat beliau yang kaya itu untuk membelinya kemudian mewakafkannya. Rasul menjanjikan siapa yang mau membeli Bi'ru Rumah ini maka nanti akan mendapatkan mata air di surga. Nah, ternyata yang menyambut adalah Utsman bin Affan. Dibeli kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Jadi amal besar kayak begini itu kemudian kata para ulama membuat Utsman itu nanti termasuk salah satu hamba Allah yang mendapatkan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada juga yang berpendapat ayat ini turun terkait Hamzah yang mati syahid. Ya, jadi Hamzah itu pengorbanannya ke Rasulullah itu luar biasa sampai mati syahid di perang Uhud, bahkan tubuhnya dicabik-cabik demi membela dakwahnya Rasulullah. Ya. Ada tafsir yang menarik juga. Yang menarik lagi adalah ada yang berpendapat bahwa kalimat ini nanti akan diucapkan saat hari kebangkitan, diucapkan kepada roh-roh supaya kembali kepada jasadnya masing-masing. Nah, jadi
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu diucapkan kepada roh-roh yang sudah disimpan di sangkakala itu. Lalu kemudian disuruh kembali irji'i ila rabbiki. Itu maksudnya kembalilah ke jasadmu masing-masing. Jadi Rabbunnya difahami sebagai jasad, gitu ya. Ada yang berpendapat semacam itu, ya. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Apa maksud kembali kepada Tuhan di sini? Kembali di sini maksudnya adalah pulang. Ya, ini makna majasi, pulang kepada perintah dan kehendak Allah. Yang makna mudahnya irji'i ila rabbiki itu adalah pulanglah atau pergilah kepada surga. Ya, pergilah menuju surga. Kenapa? Karena surga adalah negeri di mana Allah memuliakan hambanya yang dicintainya. Seakan-akan Allah itu seperti tuan rumah di surga yang menjamu tamu-tamunya yang datang ke sana. Ya, jadi surga itu dipandang sebagai rumah asal. Sementara dunia ini adalah rumah tempat singgah. Sehingga kalau sudah mati disuruh balik lagi ke rumah asalnya, ke surga, pulang ke surga. Nah, ini saya garis-garis bawah lagi ya, jangan sampai memahami ayat ini seperti cara pahamnya sufi falsafi yang memahami dengan konsep emanasi neoplatonisme. Jadi dianggap kembali kepada Tuhan itu bersatu lagi dengan Tuhan. Itu nggak ada makna semacam ini ya dalam ajaran Nabi sepanjang beliau mendakwahkan Islam ke para sahabat. Jadi itu ada setelah masa filsafat ini. Ya, jadi itu keliru. Nggak ada istilah persatuan Tuhan dengan hamba. Tuhan ya Tuhan, hamba dan adalah hamba. Nggak bisa disatukan antara Tuhan dengan hamba. Oke. Kemudian di sini Allah menyebut radiyatan mardiyah. Apa makna radiyah? Radiyah itu senang, ridho. Dalam keadaan senang dan ridho dengan kemuliaan diberikan Allah kepadanya. Nah, ini adalah kinayah bahwa Allah nanti akan segera memberi apapun yang diinginkan oleh nafsun mutmainnah itu tadi. Ya, jadi itu janji, semacam janji. Radiyatan itu bahwa kamu nanti akan ridho karena semua keinginanmu nanti akan dikabulkan. Nah, karena itu ada hadis yang menyebut permintaan aneh-aneh dari orang yang masuk surga itu dikabulkan oleh Allah. Karena ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah bisa punya anak? Ya Rasulullah, apakah bisa bertani di surga? Di dunia itu kesenangannya bertani dulu, gitu ya. Ya, ada hal-hal yang gaib yang semacam itu dijelaskan Rasulullah, tapi pada dasarnya semua hal yang disenangi oleh Allah akan dikabulkan nanti di surga itu. Kemudian mardiyah itu aslinya adalah mardiyatan anha. Tapi anhanya di sini dibuang ya untuk menyingkat ya. Maksud mardiyah apa? Mardiyah adalah diridhoi. Ya, artinya ini adalah tambahan pujian. Ketika seorang hamba itu diridhoi, maka maknanya dia akan diberi melebihi dari pemberian yang sebenarnya, melebihi dari apa yang diharapkannya. Nah, itu kekuatan kata mardiyah seperti itu. Dan memang nanti orang-orang beriman itu di antara nikmat terbesar yang melebihi nikmat surga itu adalah kenikmatan melihat Allah. Itu ada nanti dalilnya. Jadi di surga nanti itu orang akan bisa melihat Allah, dan kalau sudah melihat Allah maka lupa semua kenikmatan di surga. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku. Jadi maksudnya apa? Fadkhuli fi zumrati ibadi, kira-kira begitu. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku, yakni hamba-hambaku yang soleh. Ya, jadi ini gambaran bahwa orang yang diridhai Allah, yang dalam keadaan ridho dan diridhai Allah itu oleh Allah nanti akan dikumpulkan ke golongan orang-orang yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya masuk surga bersama hamba-hamba Allah yang saleh itu. Oke. Jadi tafsir untuk hari ini mungkin sementara sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.